Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnakum khalifatan fil ardi. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan dan kekuatan sehingga kita dapat memberikan satu kontribusi dan mudah-mudahan umur dan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat bimbingan dan petunjuk dari beliau, kita semuanya berada dalam keyakinan dan mudah-mudahan keyakinan ini akan menjadikan keselamatan dunia dan akhirat. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bagaimanakah kepemimpinan dalam Islam. Dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang mengatur tentang yaitu kehidupan, baik kehidupan berbangsa, kehidupan beragama, kehidupan bernegara, bersosial, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam hal ini, apalagi kalau kita dalam bernegara, tentunya adalah kehidupan itu adalah kehidupan tentang bagaimana kehidupan tentang menjadikan politik, menjadikan kekuasaan. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang politik, maka Islam mengajarkan kepada kita, yakni di dalam Islam ada, dalam Al-Quran juga disebutkan ada dalam kepemimpinan itu ada yang mengatakan dengan menggunakan kata imam. Imam adalah juga menjadi seorang pemimpin. Ketika seseorang itu menjadi imam dalam sholat, maka dia adalah pemimpin dalam hal ini, pemimpin dalam imam. Ada juga menggunakan kata selain daripada imam adalah kata wali. Wali atau yang disebut dalam Al-Quran itu aulia atau wali. Yang disebut juga dalam pemerintahan, misalnya dalam negara kita juga ada wali kota, maka itu juga dengan menggunakan kata wali. Yang wali itu adalah juga artinya juga pemimpin. Ada juga menggunakan pemimpin itu dengan menggunakan kata sultan. Sultan itu adalah penguasa, yang artinya bahwa sultan itu juga artinya pemimpin yang telah menguasai suatu wilayah atau suatu daerah. Ada juga dengan menggunakan kata yaitu amir. Amir atau yang disebut juga umaro. Amir atau pemimpin yang juga menggunakan kata umaro tadi. Al-amir yang seperti halnya dalam hal ini adalah misalnya dalam suatu pemerintahan, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa dalam pemerintahan itu adalah pemerintahan yang diciptakan dengan kata-kata pemerintah itu dengan menggunakan kata khalifah, bahwa khalifah juga artinya pemimpin. Sementara ada juga yang kata amir. Amir adalah juga pemimpin. Misalnya adalah pemerintah yang disebutnya dalam hal ini. Misalnya kalau di negara kita adalah ada pemerintah yang di situ adalah amir, menggunakan kata amir. Kalau di dalam Al-Quran tadi ada beberapa kata yang menyebutkan dalam menggunakan kata pemimpin, yaitu ada juga pemimpin dalam Islam seperti halnya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal memimpin itu memiliki jiwa. Pertama adalah memiliki jiwa yang sidik. Kepemimpinan itu memerlukan jiwa yang amanah, atau ada juga kepemimpinan itu memiliki jiwa yang tabligh, menyampaikan sesuatu hal. Ada juga kepemimpinan itu memiliki kepemimpinan yang cerdas.
Maka ketika kita pemimpin itu adalah pemimpin yang sidik atau yang disebut pemimpin yang jujur, maka inilah menjadi syarat dalam Islam adalah pemimpin itu harus jujur dalam hal segala perbuatan maupun juga ucapan maupun juga tindakan maupun juga dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Selanjutnya adalah pemimpin itu adalah pemimpin yang amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Maka ketika kita menjadikan pemimpin, berarti telah memberikan kepercayaan kepada seseorang itu untuk memimpin kepada suatu masyarakat. Maka ketika kita masyarakat telah kita pimpin, maka pemimpin itu akan menjadi amanah bagi pemimpin itu, dan ini akan menjadi tanggung jawab bagi pemimpin itu untuk menjalankan amanah itu kepada masyarakat. Selanjutnya ada selain daripada amanah yaitu jiwa fatonah. Fatonah yang artinya cerdas. Maka pemimpin itu perlu cerdas dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil sikap, dalam mengambil suatu keputusan, sehingga pemimpin yang memiliki sifat empat hal tersebut, yaitu sifat sidik, tablik, fatonah, amanah, inilah gambaran yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, ketika kita masuk kepada mungkin tidak lama lagi kita mau memasuki pemimpin di negara Republik Indonesia, yang kita memerlukan pemimpin, yang kita memerlukan figur, maka figur-figur itu pertama adalah pemimpin itu jelas dia memiliki jiwa sidik, jiwa tablik, jiwa fatonah, jiwa amanah, dan jiwa yang dapat dipercaya tadi. Ketika itu, maka apa yang menjadi syarat-syarat menjadi pemimpin? Tentu pemimpin itu tadi adalah selain dari digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga pemimpin itu butuh syarat. Syarat apa? Syaratnya adalah dia memiliki pengalaman dalam memimpin. Apakah dia pengalaman memimpin dalam suatu masyarakat, misalnya dalam memimpin suatu organisasi, pengalaman memimpin dalam suatu daerah, pengalaman memimpin dalam suatu provinsi atau pemimpin kabupaten, memimpin suatu daerah dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman ini menjadikan suatu gambaran bahwa dia akan menjadi pandai dalam memimpin suatu negara, memimpin suatu daerah. Samping itu syarat sebagai memiliki pengalaman, karena pengalaman itu adalah sangat mahal dan pengalaman itu adalah sangat berharga. Selanjutnya selain dari dia memiliki pengalaman, dia juga memiliki yaitu kecerdasan. Apalagi di era-era zaman sekarang ini adalah era-era milenial, maka pemimpin juga membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengalaman, membutuhkan yaitu perhatian dari di era-era milenial. Di era milenial ini, apalagi ini adalah di zaman 4.0 atau 4.0, yang mana dia harus membutuhkan yaitu inovasi-inovasi baru, membutuhkan pemimpin itu memerlukan inovasi-inovasi baru, memiliki tanggung jawab, memiliki kecerdasan, memiliki kesempatan, memiliki kemauan, dan arif dalam hal ini, yaitu pemimpin harus arif dalam mengambil suatu kebijakan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kita menjadikan pemimpin sebagai seorang pemimpin yang arif, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang punya pengalaman, seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Sehingga keintegritas yang tinggi itulah pemimpin akan menjadikan suatu negara akan maju, suatu daerah akan maju, suatu wilayah akan maju, suatu masyarakat pun akan maju. Karena dia memiliki kecerdasan, ketegasan, kebijakan, kearifan, dan mampu itu diimplementasikan dalam dirinya, diimplementasikan dalam masyarakatnya, dan diimplementasikan dalam segala segi kehidupannya. Sehingga dengan adanya masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam bahasa, maka oleh karena itu pemimpin ke depan tentunya yang arif terhadap
kebinekaan di negara kita ini, sehingga dengan kearifan itulah pemimpin akan mampu yaitu membangun, memajukan negara kita, terutama adalah negara Indonesia yang sampai hari ini pemimpin kita yang telah berhasil meletakkan fondasi-fondasi dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya akan dapat mampu memilih pemimpin-pemimpin di akan datang ini adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kejujuran, memiliki kearifan, memiliki pengalaman, dan memiliki yaitu kesosialan yang tinggi, terutama adalah terhadap masyarakat yang berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan berbeda dalam pola pikirnya. Mudah-mudahan kita ke depan akan dapat memilih pemimpin yang kita harapkan tadi. Dan demikian saja, mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmahnya sehingga kita akan memilih pemimpin yang benar-benar kita harapkan tadi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.